Alokasi dana bantuan sosial meningkat signifikan di APBNP. Jelang pemilu, potensi penyelewengannya juga semakin rawan. Tak hanya di pemerintahan daerah, tapi juga di kementerian dan lembaga. Sejumlah pihak meminta agar pencairannya dihentikan sementara. Apa kata Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan? Saya akan berbincang dengan Kepala PPATK, M. Yusuf. Dana bantuan sosial atau bansos sedianya untuk mensejahterakan masyarakat yang berkekurangan. Namun seringkali dana ini justru diselewengkan. Hal itu membuat sejumlah lembaga meminta pencairan dana bantuan sosial ditangguhkan hingga pemilu usai. Dana bansos tentu sasaran empuk yang mudah didapat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan dana bansos rawan diselewengkan. Menjelang pemilu, alokasi dana bansos cenderung meningkat. Menjelang pemilu 2014, dana bansos dalam APBN naik menjadi 91,8 triliun rupiah dari 55,86 triliun rupiah. Kenaikan itu karena perubahan sejumlah anggaran yang semula dialokasikan untuk belanja infrastruktur dan belanja barang menjadi belanja sosial. Bagaimana modus penyelewengan dana bantuan sosial selama ini dan apa jurus untuk mencegahnya? Untuk membahas tema kita kali ini, saya sudah bersama dengan Kepala PPATK M. Yusuf. Pak Yusuf, ini kalau kita bicara soal dana bansos, Anda salah satu dalam hal ini PPATK yang meminta agar dana bansos ini hampir di semua kementerian atau lembaga itu di moratorium. Ya, jadi memang berangkat dari temuan PPATK dalam kasus menyangkut salah satu pejabat di Kota Bandung. Kita menemukan penyaluran dana itu kepada pejabat tertentu. Begitu kita lihat fiktif, namanya tidak cocok dengan personil orangnya. Rupanya ini adalah satu modus yang sering digunakan dan kita bongkar pada saat itu. Saya telepon Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kita temukan 65 miliar. 65 miliar. Nah, rupanya uang ini kemungkinan ini adalah salah satu cara untuk memodali kegiatan-kegiatan yang diagendakan oleh sama sang oknum. Termasuk dalam hal ini soal pemilu sebetulnya. Ya, karena indikasinya begini, begitu kasusnya diproses, ada pihak yang dia tidak ingin tersentuh. Contoh sang wali kota, sehingga dia menyogok hakim Setiabudi. Ternyata perbuatan diketahui oleh KPK, malah dia diproses karena penyuapan. Ini kasusnya wali kota Dada Rosada, Pak. Ya, tapi core bisnisnya itu dari temuan PPATK menyangkut penyaluran dana bansos tadi. Ini di pemerintah daerah. Di pemerintah. Yang kedua, waktu saya Asbisus DKI, kita menemukan juga, bahkan saya sempat menahan seorang dirjen waktu itu, cuma dengan nomenklatur berbeda, namanya pemberdayaan masyarakat, tapi intinya sama, memberikan uang cuma-cuma kepada masyarakat, di mana pada saat itu cukup dengan mengajukan proposal saja. Misalnya dia mengaku punya usaha salon, usaha perbengkelan, kemudian proposal diajukan, dikaji secara formal, tidak pernah on the spot ke lapangan, ACC dapat 200 juta. Bayangkan se-Indonesia. Begitu saya cek ke tempat tertentu, ke lokasinya, nggak ada lagi perusahaan itu, usaha itu. Nah ini contoh, itu pun tidak salah jumlah anggaran 60 miliar. 60 miliar. Ya. Ini di kementerian. Ini contoh saja. Ya. Nah, sehingga saya melihat bahwa dengan momen mau pemilu seperti ini, berangkat dari pengalaman yang di Jawa Barat tadi, tidak mustahil ini akan digunakan dalam rangka kepentingan incumbent atau pejabat-pejabat yang status quo. Nah, sehingga saya mengatakan kalau belum ada parameter yang pasti, belum jelas segmentasi siapa sasarannya, ini harus dihentikan. Khawatir digunakan sebagai money politik. Parameter yang pasti itu yang menurut Pak misalnya Yusuf kalau kita apa? lihat, kalau untuk masyarakat langsung, memang ada indeks yang dijadikan ukuran rakyat di situ hidupnya susah, melarat, sehingga tidak ada penghasilan yang harus dibantu. Oke, itu masuk akal manusiawi. Yang kedua, dana kesehatan, yang memang orang itu perlu segera, dan ada bukti nyata, fisik kelihatan, ada survei yang mendukung, ada laporan yang bisa disikapin. Yang ketiga, dana pendidikan.
anak-anak kita yang mau selesai studi, sedang butuh biaya untuk skripsi, untuk penelitian. Nah, mungkin yang 3 komponen ini yang perlu dikecualikan. Tapi ya kalau sifatnya tidak punya parameter, yang sifatnya hanya berdasarkan lobby-lobby, yang sifatnya itu masih perlukan pengkajian, saya melihat ini akan lebih baik jika di moratorium daripada nanti disalahgunakan. Indikasi penyimpangan seperti itu terjadi di semua kementerian atau hanya di kementerian Kalau tertentu kita saja? lihat dari modus yang pernah ada, kecenderungannya pertama, digunakan untuk pihak-pihak yang punya kepentingan dengan mereka. Apakah itu yang bakal memilih mereka, apakah kolega-kolega yang berasal etnik tertentu yang sama dengan sang yang punya otoritas, atau juga untuk kepentingan-kepentingan mencari nama. Nah, ini yang saya melihat kemungkinan dihubungkan dengan teori ruang dan waktu pas mau pemilu, tidak mustahil ke sana arahnya. Dan seringkali dana-dana bansos ini disampaikan, disalurkan kepada mereka itu mendekati pemilu, termasuk juga pemilu kada. Ya, Kak, ya itu satu. Yang kedua, kalaupun tidak pada fase itu, fase lain tadi, waktu tidak akan pemilu, oke. Tapi orang-orang yang dekat dengan mereka, orang-orang yang dia punya kepentingan seperti itu. Apakah untuk kader yang dia bina atau untuk diri dia? Di kementerian yang pernah saya sidik, program jelas, di DIPA disebutkan. Bagaimana mereka, tapi ternyata secara material tidak disikapi, tidak dicek. Secara formal ya ada proposalnya, ada nomor rekening. Begitu saya turun ke lapangan, kita cek perusahaan itu gak ada lagi, bahkan pengurus sudah meninggal dunia. Ini kalau kita bicara soal dana bansos tadi sempat disebutkan ada kasus di pemerintah daerah, kemudian juga ada kementerian. Ini kalau boleh saya konfirmasi sekali lagi, ini sebetulnya potensi penyelewengan itu di semua instansi, bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga kementerian, lembaga bahkan, itu juga terjadi sebetulnya. Kalau kita melihat dari akar masalah, untuk menjadi pimpinan daerah itu perlu kos yang besar. Dari mana sumber mereka? Salah satunya dari sana. Yang kedua, untuk menjadi pejabat kadang-kadang juga sama. Kalau tidak dikawal, pasti akan ke sana arahnya. Karena bicara mentalitas. Kalau seandainya mereka itu jadi pemimpin tanpa pamrih, tanpa modal besar, orientasinya atau motivasi bukan karena keuntungan pribadi, nggak masalah. Tapi mencari orang seperti itu sangat susah sekarang. Tadi ada modusnya dengan proposal, bengkel segala macam. Nah, ini selain ini ada modus-modus lain yang ditemukan oleh PPATK. Yang jelas modus berikutnya itu adalah lobby. Jadi ada utusan datang ke kelompok-kelompok yang rentan, dijanjikan ini itu, tapi ada barternya. Jangan lupa nanti pilih si ini. Nah, ini kan tidak sehat. Itu banyak ditemukan oleh Itu PPATK. banyak. Ya. Bahkan kita pernah ditawari. PPATK ditawari? Iya. Jadi kalau PPATK perlu kendaraan dinas, kita bisa alokasikan, Pak. Siapa yang menawari? Saya tidak usah sebut nama. Dari karena kan instansi? secara formal itikat dia baik. Secara formal. Dari kementerian atau dari pemerintahan daerah? Pemda. Dari Pemda menawarkan PPATK? Tapi kita melihat ini tidak fair karena PPATK lembaga yang punya anggaran sendiri. Ya. Dan saya pikir kendaraan dinas juga tidak terlalu urgen. Kenapa? Karena kita lembaga intelijen tidak perlu kesana kemari pakai kendaraan tertentu kan. Jadi tawaran seperti itu patut dicurigai ya? Saya mengindikasikan inilah bentuk tidak ada parameteran tadi. Depend on the interest of the official, tergantung pada kepentingan sang pejabat ini. Mungkin dia memang PPATK lembaga yang perlu untuk didekatin, mungkin ya. Tapi kita selalu waspada. Ini tidak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa motivasi. Baik, Pak Yusuf, kalau kita bicara soal dana bansos di APBNP kan sebetulnya juga itu meningkat luar biasa signifikan. Bahkan dari anggaran-anggaran untuk pengadaan barang dan pembangunan infrastruktur dialihkan ke sana. Bagaimana Pak Yusuf melihat ini? Nah, ini saya katakan tadi, apa parameter yang meningkatkan dana bansos itu? Sementara kalau kita lihat, kita itu mestinya tidak memberi dia makan satu piring, tapi kita beri kail supaya bisa punya penghasilan sehingga hidupnya tidak mengadakan tangan piring, tapi sebetulnya dia menjadi pihak yang memberi. Nah, saya melihat ini contoh bahwa programnya tidak baik dan mencurigakan menurut Anda? Sangat rentan untuk disalahgunakan. Bagaimana bisa misalnya seperti ini? Dia buat laporan bahwa dana alokasi diserahkan pada pihak tertentu sebanyak 90 M.
Ternyata begitu on the spot gak sampai segitu. Disunat atau di korting. Ya. Nah, maka kita lihat sana. Nah, kalau kita melihat sebetulnya ini menurut pandangan orang awam, Pak Yusuf, tiap kali menjelang pemilu itu dana bansos itu seringkali mengucur. Apakah ini menjadi tren atau bagaimana menurut pandangan? Kalau saya lihat tadi PPATK? ini salah satu modus. Saya minta maaf, walaupun ini mungkin tidak tepat, tapi tidak bisa dipungkiri yang namanya hukum produk politik yang membuat orang-orang yang memang berasal dari politisi yang ada di DPR. Ini jadi dasar hukum. Nah, kalau nanti ada sinyalemen mengatakan ini nuansa ke sana, ya nggak perlu heran sesungguhnya. Nah, karena kita tidak punya otoritas untuk melakukan koreksi terhadap keuangan itu, maka sekarang kita mencoba dari hilirnya saja. Kalau mau mencairkan, cari momen yang tepat, jangan pas pemilu. Yang kedua, segmentasinya harus jelas. Yang ketiga, transparansi harus nyata. Yang ketiga, ada pihak yang punya otoritas untuk mengevaluasi benar atau tidak. Yang kelima, semua pihak harus membuka mata telinga. Apapun yang kita kerjakan ini tidak akan ada yang dilewatkan oleh malaikat, bakal ditanya nanti di akhirat. Kementerian-kementerian yang dipimpin oleh kader-kader parpol ini juga kalau mereka memberikan dana bansos lebih banyak dibandingkan kementerian yang lain juga mungkin tidak perlu heran juga. Nah, itu tadi salah satu indikasi memang betul bahwa ini produk politik. Pak Yusuf, ini PPATK, KPU dan Bawaslu ini kan punya gugus tugas ya untuk mengawasi dana pemilu ini, Pak. Nah, dari selama ini gugus tugas ini berjalan, apakah sudah terlihat adanya indikasi penyimpangan? Pertama, ini masih baru sehingga belum ada laporan. Yang kedua, saya sebenarnya secara pribadi menyayangkan sampai sekarang tidak ada kerelaan dari caleg menyerahkan nomor rekeningnya, baik langsung kepada PPATK maupun kepada atau melalui KPU. Tapi nggak apa-apa, kita bisa bergerak. Ya. Tapi mestinya kalau mereka berinisiatif, ini bukan beri contoh yang baik. Yang kedua, rekening para pengurus parpol juga kita minta, sampai sekarang belum kita miliki. Belum ada? Belum. Nah, saya melihat bahwa mestinya mereka memberikan pembelajaran pada masyarakat. Jangan berdalih, kan tidak ada kewenangan undang-undang. Tidak semua harus dengan undang-undang. Dengan etikat baik itu memberikan pelajaran kepada masyarakat dan membuat mereka akan punya nama lebih baik. Berarti orang itu jujur. Orang itu siap untuk diaudit seperti itu. Kan? Artinya banyak sekali calon-calon anggota legislatif dan pengurus-pengurus partai politik ini yang belum punya itikat baik dalam mereka proses secara pemilu lisan saat ini. mengatakan siap diperiksa, siap, tapi mana buktikan nyatanya, cuman omong doang kan. Nah, saya nggak melihat bahwa tidak berarti kami tidak punya kemampuan, cuman bedanya kan waktu akan lebih panjang. Nah, itu gimana nanti proses pengawasannya? Kita punya riset khusus mengenai hal seperti ini, yang biasanya kita ngumpulkan bahan 1 tahun sebelum tahun H sejak kemarin, pada saat tahun H 2014 ini, dan 1 tahun setelah itu. Asumsinya begini, 1 tahun sebelum tahun H dia mengumpulkan dana. Pada saat tahun H ini proses dia bersenang-senang, membagi-bagi proyek kepada pihak mendukung dia. 1 tahun setelah tahun H ini balas budi, bisa juga mengumpulkan kembali modal. Ini modus yang terjadi seperti itu. Nah, biasanya nanti setelah 1 tahun ini baru ada bukti nyata yang kita kirim pada penegak hukum. Nah, kalau soal dana caleg sendiri, Pak Yusuf, ini kan faktanya memang tidak ada rekening caleg yang disampaikan seperti itu. Ini gimana cara PPATK akan mengawasi hal itu? Saya jelaskan, PPATK kan lembaga yang punya instrumen cukup baik. Saya ngetik nama Mas Rudi saja. Mas Rudi tempat tanggal lahir muncul di bank mana saja rekening Mas Rudi. Termasuk kredit macet saya mungkin ya, Pak? Termasuk istri, anak. Sehingga jangan heran pada saat kita tahu si A mengirim duit pada perempuan bukan istrinya, tahu kita. Tapi dengan tidak ada, maka instrumen kita akan bekerja bisa butuh waktu 2-3 hari. Dana pemilu sendiri yang dikelola oleh KPU, ini kan jumlahnya juga tidak sedikit, Pak Yusuf. Sekitar 27 triliun kalau saya tidak salah. Nah, ini bagaimana PPATK mengawasi? Nah, saya pernah juga menyebut Mas Rudi, saya bilang, kalaupun caleg berargumentasi undang-undang tidak mewajibkan untuk menyerahkan nomor rekening, kemudian pengurus parpol juga begitu. Saya bilang, inisiatifnya harus muncul dari KPU dan Bawaslu sebagai pemberi contoh. Ini pun belum. Nah, tapi pertanyaan Mas Lee itu bisa nanti kita komunikasi dengan BPK.
Saya kira nggak ada masalah. Apakah itu juga rawan penyimpangan di sana? Saya menghormati BPK lembaga yang punya integritas dan kita punya kerjasama yang baik. BPKP juga begitu dan beberapa lembaga masyarakat yang sebagai masyarakat kita juga punya kedekatan. Sehingga katakanlah sekarang misalnya BPK luput, kita punya informasi lain. Baik. Pak Yusuf, terima kasih banyak sudah bersama kami di Bedah Politik. Sama-sama. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Kepala PPATK M. Yusuf dan perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di Bedah Politik kali ini. Saya Rudi Andanu. Sampai jumpa.